Kita selalu bersama Bapa yang baik, yang setiap musim kehidupan kita, Tuhan tak pernah tinggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan tak pernah meninggalkan, Tuhan tak pernah mengecewakan kehidupan kita. Walaupun saat badai menerpa, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu bersama. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya bersama-Mu Bapa, kami dan bersama.
bahwa kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena kekayaan kami. Kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada dan masih hidup, semua oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat kemudian tinggal dalam hati. Bersama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, shalom. Shalom. Ya, sehat semua ya. Haleluya. Tuhan, ini udahnya cerah ya. Atau memang belum hujan kita tidak tahu. Nah, terima kasih. Yaitu yang dimiliki hanya waktu, ya kan? Waktu. Kalau toh Tuhan percayakan apa yang ada di dunia ya, kehidupan ya toh, rumah mungkin, apapun harta benda, itu semua milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola ya. Yang pasti yang kita miliki hanya waktu. Begitu waktu kita habis, selesai sudah kan gitu kan? Nah kan kita bawa apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Sisa waktu kita tidak tahu sampai kapan kita di dunia. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya, karena begitu waktu kita habis sudah selesai ya. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mengatakan bahwa kita orang Kristen adalah warga kerajaan surga, maka seharusnya nanti kembali ke asal kita, yaitu surga ya. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa kehidupan yang sebenarnya, yang kekal adalah setelah kita mati ya. Kalau di dunia ini hanya sementara saudara, sehingga kita nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal, yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal bersama Tuhan di surga. Kalau masuk surga saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba saya tadi kok pengen baju ini ya, pakai baju ini ya. Baju ini baju penderitaan sebenarnya itu ya. Ketika saya mengikuti Strongman ya, modul 3 di Priasjati, maka pada akhir kegiatan itu saya harus datang dengan istri ya, termasuk Pak Budyo, Pak Wito ya. Opa John sudah ikut belum waktu itu? Sudah ikut Strongman belum Pak Opa John? Belum ya. Nah, Pak Haryadi ikut Briefman. Saya juga ikut Briefman angkatan pertama ya. Ya kemarin juga ikut challenge ya. Ya sekelas begitu kira-kira. Nah pada saat saya di wisuda Bapak Ibu, istri saya memakaikan baju ini kepada saya. Namanya baju penderitaan. Artinya sebenarnya kalau kita sudah ngerti kebenaran ya, kita sudah mati satu proses ya untuk belajar tentang kebenaran, itu sama dengan kita siap menderita. Nah, gitu ya. Ya toh? Kalau kita menderita karena kesalahan kita, kita bertobat. Tapi kalau kita menderita bukan karena kesalahan kita, kita bersyukur. Ada di antara Bapak Ibu yang menderita? Gak usah angkat tangan dari wajah yang kelihatan. Katakan amin. Gak usah angkat tangan. Nanti foto bersama-sama sesama orang menderita. Amin. Yud, gak usah Yud. Udah dipikir Yud. Artinya ya memang itulah yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu ya. Tema hari ini adalah tidak ada keselamatan tanpa penderitaan. Betul? Sepakat saya kira ya. Karena keselamatan itu harus melalui satu penderitaan ya. Yesus menyelamatkan kita lewat satu proses penderitaan. Demikian juga kita. Kalau kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, kita juga harus siap menderita Bapak Ibu. Menderita dalam kebenaran, itu yang Tuhan mau, ya kan? Bukankah mengampuni orang yang menyakiti itu juga menderita? Itu jujur saja, ya kan? Mencintai orang yang kita nikahi bertahun-tahun juga? Oh enggak ya itu.
Menikah dengan orang yang kita cintai tidak ada masalah. Tapi mencintai orang yang kita nikahin sepanjang hidup itu penderitaan Bapak Ibu. Tapi dalam kebenaran. Ya banyak hal proses yang kita lalui bersama-sama. Tetapi ketika kita tetap sebagai pelaku firman Tuhan, sekalipun kita harus menderita, itulah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Sampai pada saat titik kita merasa bahwa itu bukan penderitaan. Misalnya ada orang mengatakan, Yoyoda itu diproses luar biasa. Waduh, sudah kehilangan ini, kehilangan itu, difitnah, dirasani, kok tetap tersenyum, tetap sukacita. Kan begitu kan? Ada orang yang melihat bahwa orang yang percaya kepada Yesus seolah-olah dunia melihat itu adalah satu beban yang begitu berat. Tapi saumpama. Tapi aku besok. Kemudian Bapak Ibu pulang ke rumah, ya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara akan menceritakan nggak apa yang saya berikan? Menceritakan. Kamu rugi lo tadi nggak datang ke kaki langit. Saya datang untuk bawang anget, ya toh, jagungnya legi, kacangnya gurih, ya toh, terus teh kopi lengkap ya. Sampai 200 ini umpamanya saya. Pasti cerita kan? Cerita. Demikian juga kita ketika kita sudah diberi keselamatan oleh Tuhan melebihi uang yang 100.000, harusnya kita menceritakan kepada orang lain. Tapi mengapa kita nggak ceritakan? Karena ukuran Tuhan itu diukur hanya dengan mukjizat. Tuhan itu diukur hanya dengan berkat. Ini salah besar. Tuhan diukur hanya karena kita sembuh dari sakit. Tuhan diukur hanya karena kita ini diberikan usaha yang baju, diberikan harta. Itu kecil di hadapan Tuhan, saudara. Ukuran Tuhan adalah ketika kita sudah diselamatkan lewat Kristus Yesus. Itu ukuran Tuhan yang sesungguhnya. Tapi apakah respon kita dalam kehidupan kita? Kita diberi sesuatu oleh orang lain, waduh, pasang status, terima kasih ya sudah diberi ulang tahun, hadiah ulang tahun, wah mengesankan. Tapi pernahkah kita mengatakan di status kita bahwa terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkanku, dan satu-satunya yang menyelamatkanku hanya Yesus Kristus. Mari kita berubah mulai sekarang, saudara-saudara. Ya, apalagi kita yang sudah usianya di atas 50 tahun, sudah mendekati, ya. Ya kan? Kalau kita ukuran Tuhan itu hanya sekedar harta benda, itu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, mari kita terus ceritakan keselamatan itu kepada banyak orang. Tidak hanya karena kita diberi uang 100.000, kemudian diberi usaha yang maju, diberi rumah, diberi mobil, enggak. Itu di mata Tuhan itu rendah sekali. Tapi ketika kita bisa menceritakan kepada Tuhan atas keselamatan yang begitu luar biasa kepada kita, kepada orang lain, itulah mengapa kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk percaya kepadanya. Satu tujuan, supaya kita bisa menceritakan keselamatan kita kepada orang lain. Filipi pasal 3 ayat 10, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses keselamatan itu dimulai dari apa? Penderitaan, kemudian kematian, lalu yang ketiga apa? Kebangkitan. Ya, tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kematian tanpa penderitaan. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, harus sungguh-sungguh mengerti siapa kita, mengapa kita ada di dunia ini, lalu apa yang harus kita lakukan. Karena kalau hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar bekerja, kerbau di sawah juga
Bukankah banyak orang, saudara? Jadi dalam Filipi pasal 1:29, kita tidak hanya diberi karunia untuk percaya kepada Kristus, tapi ternyata Tuhan menyertakan karunia penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama dikatakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Apa itu penderitaan badani? Badani bicara masalah dunia, fisik. Karena itu kadang-kadang kita diizinkan Tuhan mengalami satu proses, ya, fisik kita, ekonomi kita, tubuh kita, pekerjaan kita dihabiskan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita berhenti berbuat dosa. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, kehilangan uang misalnya, ada uang yang dipinjam nggak dikembalikan, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Maka Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan badani. Ya, itu artinya fisik. Artinya dunia ini diizinkan Tuhan mengalami situasi yang sulit supaya kita berhenti berbuat dosa, saudara-saudara. Ya, maka berubahlah. Jangan nunggu masalah baru berubah, tapi berubahlah, ya, supaya kita bisa melewati masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak Yesus itu adalah apa? Melayani, mengasihi, mengampuni. Katakan melayani, katakan mengasihi, katakan mengampuni. Itu jejak Yesus. Maka dunia ini hanya itu yang kita kerjakan. Melayani, mengasihi, mengampuni. Melayani, mengasihi, mengampuni tanpa syarat. Ya, kalau kita melayani tidak boleh ada syaratnya. Kalau kita mengasihi tidak boleh ada syaratnya. Kalau kita mengasihi juga tidak ada syaratnya. Ya. Yang kedua, mengasihi, melayani, mengasihi, mengampuni sampai terluka. Wah, kok menakutkan, Pak? Yesus melayani, mengasihi, mengampuni tidak hanya sampai terluka, tapi sampai kayu salib. Karena itu konsep tentang pelayanan, mengasihi dan mengampuni harus sampai terluka. Ya. Yang ketiga, konsep mengasihi, melayani dan mengampuni harus sampai akhir. Ya, harus sampai akhir. Maka kita harus pertahan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan demikian juga. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu jejak Yesus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Gak gereja-gerejaan, gak SR-SRan, Gak prayogo-prayogoan. Gak pelayan-pelayanan. Wis kabeh tak tokno wis kabeh. Ya, tapi sik dipaido. Wah, tahu dipaido Bapak Ibu? Dipaido itu apa? Dipaido itu dari kata paidon. Zaman dulu itu di depan rumah itu mesti ada tempayan dari tanah liat, dan di situ ada pasirnya, dikasih tiang bambu. Zaman dulu itu banyak orang yang nginang. Ya, habis nginang kemudian ludahnya di paidon itu, makanya dipaido seperti di ludahi, kan gak enak gitu ya. Tetapi dikatakan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ya, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kalau ada orang Kristen ngancam-ngancaman itu lucu juga gitu. Awas ya ku ya, gitu ya. Awas lu ya, gitu. Enggak tak bantu, ya. Enggak tak beri dan lain sebagainya. Tetapi apa? Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi Bapak Ibu, banyak sekarang ini statement-statement bahwa kembali lagi bahwa diam itu ternyata sakit gigi, Bapak Ibu.
Dulu dia minta apa? Emas. Ini saya kembali, oh iya ya, ternyata kiasan itu bagus juga gitu ya. Coba kalau kita ini sedang ada perselisihan, pertengkaran, kemudian hati kita kecewa, dongkol, pikiran kita sudah mulai stres, ya, kemudian pikiran kita memerintahkan kita untuk berkata-kata, untuk berbicara, apa yang terjadi? Tambah runyam persoalannya. Tapi coba kita kembali pada firman Tuhan, hendaklah kamu cepat mendengar dan lambat artinya tidak semua yang kita pikirkan harus kita katakan. Ya, saya nggak ngomong Pak, tapi saya ngomong jari nih, itu ditulis yang status dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang mengancam, kadang-kadang juga dan lain sebagainya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bila kamu telah sembuh. Lalu pertanyaannya Pak, bagaimana Pak kita tetap hidup taat di saat kita mengalami satu penderitaan? Ya, banyak orang kan ketika ada tekanan, wah responnya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang marah, ada yang kata-kata kasar, ya, kemudian kalau kata-kata itu kemudian buahnya adalah satu perbuatan. Ya, hati-hati saudara-saudara tentang respon kita. Yang pertama, bagaimana Pak kita bisa tetap taat saat kita mengalami satu proses yang tidak menyenangkan? Ya, padahal kita tidak bersalah. Ya, tapi ada, Tuhan izinkan kita mengalami situasi sulit. Miliki hubungan intim dengan Tuhan dengan cara mengenal Tuhan lebih dalam. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memujimu, memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, semakin dekat, semakin intim. Hanya itu. Karena Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber kekuatan, ya Tuhan sumber mujizat. Mari kita selalu semakin mendekat kepada sang sumber kehidupan itu sendiri. Makanya dikatakan Mazmur memuji Tuhan dalam sehari berapa? 7 kali memuji Tuhan. Coba kita lihat kita masing-masing berapa kali kita memuji Tuhan dalam sehari. Halo? Halo? Apakah 7 kali? Wah, lebih dari itu Pak. Nek eling. Kan gitu ya. Nek eling gitu ya. Yang pertama, mari kita selalu memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Lalu yang kedua, Mazmur pasal 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Yang kedua, kita harus percaya, bersyukur, berserah dan bersandar pada Tuhan. Ya, pada Tuhan. Orang yang percaya, bersyukur, bersandar dan berserah pada Tuhan, itulah orang yang melekat kepada Tuhan. Bukan lagi melekat kepada dunia, Bapak Ibu. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan, dunia ini penuh dengan kekecewaan. Maka kita harus melekat kepada Tuhan, ya. Memuji nama Tuhan. Maka orang Kristen itu susah dia nyanyi, seneng ya, kecuali baru itu kecuali ya. Pernahkah Bapak Ibu bertengkar dengan pasangan lalu bernyanyi bersama-sama? Jawabannya kembali mungkin ya, amin. Dicoba ya, nanti kalau pulang bertengkar dicoba dulu ya. Ayo sebelum kita bertengkar kita memuji Tuhan dulu. Begitu caranya ya, supaya pertengkarannya kudus, amin. Loh, belum dicoba kok wis guyu ya. Sing guyu punya pengalaman, amin. Jadi memuji Tuhan itu nggak melihat situasi Bapak ya kan? Tidak hanya di pemakaman, di gereja. Dan sekalipun kita mengalami situasi sulit, kita juga harus tetap memuji Tuhan. Itu orang yang percaya, bersyukur, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Ya, maka mulai sekarang suka memuji Tuhan. Amin. Amin. Itu dipraktekkan ya. Nanti
Nanti kalau ada yang nggak praktek lapor saya ya. Akan saya laporkan Pak Polisi nanti ya. Nah, lalu yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa tetap taat Pak di saat kita mengalami proses yang tidak menyenangkan. Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau kemarin khotbahnya tentang rendah hati dan lemah lembut ya, tentang kerelaan untuk lemah lembut dan rendah hati. Saya tambahkan sedikit, orang yang lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Ya, orang yang rendah hati itu tidak selalu kemudian kita di posisi yang rendah. Orang yang rendah hati dan lemah lembut itu adalah rela dicaci maki. Ya, rela dicaci. Pernah dicaci maki? Pernah. Oh, nggak pernah, berarti yang dicaci maki ya. Gitu ya. Bagaimana sikapnya? Dikira saya nggak bisa, saya juga bisa. Wah, gitu. Saya juga bisa bekerja, saya juga bisa cari makan. Saudara yang dikasih Tuhan, rendah hati dan lemah lembut adalah orang-orang yang dibimbing oleh Tuhan, ya. Rela dicaci maki, ya. Rela difitnah, rela dirasani, ya. Termasuk rela ditinggal, ya. Amin. Ya nggak apa-apa, itu latihan toh. Saya alami juga dulu gitu. Jadi kadang-kadang memang kita diuji mau khotbah tentang hati, tiba-tiba ketinggalan. Maunya kita ke Gunung Kayu malah mau ke Malang Kota kayak salah itu ya. Jalannya keliru. Tidak apa-apa. Itu bagian dari proses di mana kita harus benar-benar mengerti mengapa Tuhan izinkan kita alami, saudara. Tidak apa-apa. Yang penting selesai gitu loh. Ya kan? Selesai. Ya itu ujian memang. Ketika kita menyampaikan tentang, maka tadi sebenarnya saya di sini itu sudah saya persiapkan tentang iman yang bertumbuh menjadi dewasa. Tapi ketika Tuhan mengatakan, kamu pakai baju hijau, lama nggak kamu pakai, gitu ya. Saya ingat Bapak Ibu akhirnya, berarti saya siap menderita. Katakan amin. Katakan amin. Saya siap diproses oleh Tuhan. Saya siap dicaci maki, tapi saya tidak boleh membalas. Saya siap harus difitnah, tapi saya tidak boleh kemudian marah. Tapi hanya bisa Tuhan berikan saya kekuatan. Karena baju ini itu sama dengan baju senang dan rela, bahkan lebih berat senang dan rela. Ya kan, dalam baju ini waktu 2013 ya saya pakai baju ini 11 tahun yang lalu saudara. Tapi saya ingat yang saya hidup siap menderita. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita memiliki satu pemahaman bahwa tidak ada keselamatan tanpa penderitaan. Kalau kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah diselamatkan, mari kita ceritakan kepada banyak orang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Sudahlah Bapak Ibu, boleh kita punya rencana, boleh kita ingin begini, tapi ingatlah bahwa kita hanya pengelola. Kita ini bukan yang memiliki, tapi yang memiliki Tuhan. Bagi saya yang paling penting adalah tetap sukacita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita terus melihat proses bersama dengan Tuhan, sehingga bersama Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan sampai kita justru malah sebaliknya, jauh dari firman Tuhan, jauh dari akan berkat Tuhan, jauh dari keselamatan dari Tuhan. Ingat saudara-saudara, bahwa jangan mengukur Tuhan hanya dengan sesuatu yang remeh-temeh. Ukuran Tuhan itu kalau kita diberi uang, ukuran Tuhan itu kalau kita sembuh dari sakit, itu kecil di hadapan Tuhan. Ukuran yang benar adalah bahwa Tuhan sudah menderita di kayu salib untuk keselamatan saya. Amin. Itu melebihi apa yang ada di dunia ini, sehingga kita tetap melakukan yang namanya sukacita. Kita tetap melakukan yang namanya ucapan syukur. Kita melakukan yang namanya damai dan sejahtera. Ya. Maka kalau Bapak Ibu sudah 1000, itu hanya contoh. Saompo. Ya itu dia ya. Apa? Nah, wow, tuh kalau bensinnya diomong-omongnya mau makan gitu ya. Kayak status gitu ya. Apalagi keselamatan.
Mestinya lebih dari itu kan ya. Masa tuh saya ketemu di kayak sangat nanti kayak PP. Apalagi keselamatan yang berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Mestinya kita harus bagikan kepada banyak orang. Katakan amin. Maka berbahagialah kalau Tuhan izinkan kita harus menderita oleh karena kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Maka Bapak Ibu sekarang ini mengalami proses yang tidak menyenangkan. Satu jawabannya berbahagia. Katakan amin. Katakan amin. Bisa ora popo. Sing luwih parah teko aku luwih akeh. Koncoku dhewe. Wong eneng. Jadi nggak ada alasan kita untuk mengeluh, nggak ada alasan kita untuk bersungut-sungut, nggak ada alasan untuk kita kecewa. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Kita orang-orang yang hebat, kita orang-orang yang dipersiapkan Tuhan menjadi agen-agen keselamatan bagi banyak orang. Ya, sehingga kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita ikut iramanya Tuhan. Percaya sudah Bapak Ibu, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bangkit berdiri, kita katakan bersama. Saksinya, menjadi alatnya. Kita akan terus menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Katakan dalam firman, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai dan sejahtera. Ketika kita hidup benar, seharusnya orang-orang sekitar kita juga akan mengalami damai sejahtera. Ketika kita diselamatkan, orang-orang sekitar kita juga pasti akan diselamatkan oleh karena buah keselamatan, yaitu perbuatan baik kita. Maka jangan tunda saudara. Jangan mengatakan aku masih bergumul, aku masih belum pulih. Nanti saja kalau aku diberkati, aku akan menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, baik atau buruk waktunya, tetap beritakanlah kabar keselamatan bagi banyak orang. Ketika kita mengalami satu proses yang tidak kita inginkan, tetapi kita mampu menceritakan kebaikan Tuhan, mampu menceritakan kebaikan keselamatan yang dari Tuhan, saat itulah mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat itulah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan. Maka jangan menunda, jangan tunggu. Supaya kita pulih dulu, supaya kita sehat dulu, supaya kita diberkati, baru menceritakan kebaikan Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Maka itu menjadi tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu, menjadi tugas kita dimanapun kita berada. Mari kita mulai peduli kepada orang lain, memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Kalau kita ingin mengalami satu mujizat berkat-berkat Tuhan.
Berkatilah semua Tuhan anak-anak-Mu, berkatilah hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu, berkatilah anak cucu kami semua Tuhan dengan melalui firman-Mu. Ajarkan kami bisa berbuat baik seperti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong Tuhan, tolong firman-Mu yang telah dibentang nolong kebaikan, sungguh kita bisa menjalankan kebaikan seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Pak Butio yang mau. Monggo, Pak Butio. Video Pak. Mendekati paripurna. Tak rekam gitu, Mang. Ulang tahun. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Saya. Ada senyum. Kemarin itu saya diperpisahi di sekolah karena memang sudah habis jatahnya di sekolah. Saya yang paling berkesan itu gini, yang paling berkesan itu saya punya teman guru agama Islam ya. Waktu itu kan saya diajak atau ditugaskan untuk memberikan penjelasan ke sekolah SD tentang Adiwiyata, sekolah SD di dekatnya Velodrome sana. Itu nggak diterima, kami itu nggak diterima ya, tetap datang karena memang disuruh. Lama nggak ditungguin, ini kan dari sekolah. Lama nggak ditemui. Iya, kemudian teman saya pernah gerutu. Saya jawab, yang penting senyum saja. Kita hadapi dengan senyum saja gitu. Terus akhirnya lama-lama ya kita diterima dan terusnya disuguh jajan, ya nggak disuruh makan. Kita belajar tabah, belajar senyum. Dari situ kemarin tuh dia masih ingat dan masih bener-bener bukan melekat gitu loh. Ingatan saya waktu menyampaikan ke mereka itu tetap senyum, hadapi dengan senyum, itu masih disampaikan dalam kesaksian kemarin itu. Ini yang saya ingat dari Pak Budio katanya gitu, walaupun hanya sedikit, tapi ternyata memang ikut Kristus itu ya itu bisa membuat damai orang lain, itu yang terpenting juga. Jangan membuat orang lain, tapi membuat orang lain itu mendamaikan. Jadi mereka yang dongkol itu bisa terhibur, bisa menjadi damai, menjadi sukacita. Ini dan saya yang sangat bersyukur di akhir tugas saya selama 37 tahun. Wah, cukup lama. Ternyata jadi guru 37 tahun. Dan saya harus memulai lagi dengan nggak kerja dari guru. Doakan saya di Kumando dan sebagainya. Kumando sekali. Oh jauh. Iya, sekarang jadi peternak burung. Walaupun istri saya sebetulnya nggak setuju, tapi akhirnya terpaksa setuju. Seakan jadi negara di kerjaan apa piye jadi. Dulu kan sepakat cuma merawat satu-satunya burung berbeda. Saya kaget. Sekarang beranak pinak burungnya ada. Sepakatnya kan cuma satu burung yang dirawat Bu Tuti, tapi sekarang burungnya banyak. Burungnya banyak. Jadi diberkati Pak ya. Itu dan Tuhan pasti memberikan juga hikmat pada saya sehingga benar-benar di usia 60 tahun ke depan ini Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan bisa melayani gitu ya. Walaupun melayaninya dengan cara Tuhan, bukan cara saya. Tapi kami percaya Tuhan, kami sudah doakan punya program sih demikian. Kan saya nggak bisa khotbah dengan Pak Prego, nggak bisa. Tapi yang bisa itu saya kerjakan. Saya pikir itu kami coba 1 minggu 2 kali mau mengunjungi orang-orang yang berkebutuhan sehingga itu mungkin bermanfaat daripada ini khotbah yang khotbah sampai. Doakan supaya benar-benar saya bisa kerjakan dan bermanfaat. Bukan, dan yang terpenting itu adalah ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih doanya teman-teman, kami sampai lulus, sampai pensiun. Tuhan berkati semuanya, tetap semangat dan tetap bahagia. Tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Pak Ketua, ayo. Berdiri Pak, semangat. Salam. Yuk kurang cedek Pak. Kurang cedek Pak.
Terima kasih Jadi nggak cocok ya sama tim SR yang dikasih Tuhan. Terima kasih siang hari ini kita dibuat sukacita melalui musik ini, melalui firman Tuhan. Pada siang hari ini kita merasa Halo. menunjukkan kebersamaan. Halo. Dengar ya. Terima kasih SR sekali lagi. Ya. Sejak ada SR banyak sukacitanya. Batin. Pepaya SR. kita suka cita, ketuanya juga cita. Pengasihan SR. Sekalian, memang harus sengsara sedikit. Rakit-rakit dahulu naik ke gunung turun jurang. Jurang jebol mata wae jurang. Oh, jurang kuali ya, bener ya. Untuk selanjutnya untuk ibadah EBC Oktober ini mungkin minggu pertama 2 di GPA. Kalau kata perubahan nanti menyusul dan Oktober akhir di Pikirku Pak, tanggal 11 November itu istri saya ulang tahun. Jadi saya selamanya nggak pernah diulang. Nah, Tanggal 11. Saya itu jadi Ulang tahun November kok terus jauh apa? Bapak Ibu sekalian GPA bisa 5 minggu, bisa ya. mungkin nanti Oktober minggu kedua bisa Oktober. atau nanti undangannya menyusul SR datang ya. ya. Yang penting beres itu aja. Beres. Dan yang lain menyusul kalian. Yang penting hati kita suka kita, lahir batin senang. Di sini senang, di mana-mana kita senang. Jadi matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Ya, kita sudah mendengarkan kesaksian. Ibadah kita akan memberi beberapa berkat yang Tuhan beri kepada kita. Nah, kita berikan berkat itu. Kami kita akan ujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Hey!
bagi orang yang percaya. Meminta-minta saya persilakan kepada Ibu Esther doa syafaat dan doa berkati. Sekaligus persembahan. Doa makan, ada makan tau? Gini, rasa tengok naik. Mari Bapak Ibu, kita sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan kita mau pulang biar itu akan jadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Silakan akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, dengan segala hormat pujian syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami semuanya di tempat ini untuk kami mempersembahkan puji dan syukur kami kepadamu karena kemurahan dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja sama di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat semua pujian, persembahan yang kami lakukan pada saat siang hari ini. Tuhan, Tuhan akan datangkan satu persembahan yang berbaharu di hadapan-Mu dan yang akan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami semua yang ada pada saat siang hari ini. Tuhan, Kau juga memberkati keluarga Pak Wahyu ini Tuhan. Kau akan pakai keluarga ini menjadi alat-Mu yang memuliakan nama-Mu. Gak banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan bahwa keluarga ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan Allah dinyatakan. Suasana surga turun di tempat ini akan bawa damai sejahtera dan sukacita selalu baru. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi kita semua yang datang dari berbagai tempat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati, ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang senantiasa mengiring langkah kami untuk mengiringkan Engkau Tuhan. Meskipun banyak persoalan, meskipun banyak tantangan, proses yang harus kami alami Tuhan, tetapi kekuatan ilahi akan tetap menopangnya sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh menyinarkan terang-Mu di tengah-tengah kegelapan supaya kami benar-benar dilihat bahwa Engkau ada di dalam diri kami masing-masing sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada saat siang hari ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan memberkati perjalanan kami pulang. Tuhan akan mengirimkan malaikat-Mu yang mendampingi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Sehingga esok pagi boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kau memberkati gereja-gereja-Mu yang mempersiapkan diri untuk merasakan haus dan lapar untuk menyenangkan hati-Mu dalam puji dan penyembahan kami bersama-sama. Tuhan memberkatinya. Begitu Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, keluarga yang menyediakan makan dan minum, Tuhan memberkati, membalas dengan berkat berlimpahan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sucikan dan kuduskan, berkati dengan kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga makanan dan minuman bermanfaat bagi tubuh kami, dan kami sehat, kami boleh melayani pekerjaan-Mu. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah kami mampu meminatnya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bertaruhkan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan kami kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sedangkanlah kedua tangan-Mu bawah hati-Mu untuk menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah Tuhan yang melimpah selalu baru setiap hari, pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita semuanya mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati.
Ya, sedikit 25,5, 25.500. Jadi bila ada Bapak Ibu yang mungkin tidak membawa sangu atau keberatan atau bagaimana, tetapi ingin ke sana, monggo daftar. Nanti kami bantu akan memfasilitasi untuk masuknya. Gitu ya. Silakan nanti kami catat siapa saja, nanti kami akan menyiapkan. Oh, itu kan katanya sudah dapat dosen. Lah kan nanti ya, Bisik nagih aja Pak Musa. silakan daftar. Yang sudah membawa dana sendiri cukup, boleh membayar sendiri. Begitu. Terima kasih. Sekian pengumumannya, silakan menikmati kembali hidangan yang sudah disediakan. Tuhan, terima kasih. Nah, kita selesai ibadah, kita langsung pergi ke pemandian air hangat Cangar. Halo guys, kita lagi ada. Nah, ini kita sudah sampai guys. Nah, kita mau berendam-berendam bersama FBC guys ya. Ini bersama Bapak mentor kita, Pak Yugo. Oh, dan masa? Dan kok ada kopi. Mereka mau kum-kuman di Cangar, guys. Dia tidak mau senyum, guys. Ayo mah, nuburiku mah. Saya itu foto mah. Ayo mah. Pak. Yes. Ayo. Itu maskeran naik kon. Iya, dapat makanan guys. Capek guys? Capek? Aduh, dia sangat capek guys. Dan Kinya capek kan. Dipangkat dong, bayar kilo gimana tuh. Ini kolam renangnya guys.